Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, di hari Minggu ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan itulah yang sesungguhnya menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman-Nya kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diterangi. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur atas segala berkat-Mu, kebaikan-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan pagi ini kami butuh tuntunan firman Tuhan atas hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, dan juga menangkap rema yang dari Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Keluaran 23 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Berarti ini suatu kewajiban. Ya, dari sisi firman Tuhan, ibadah itu adalah kewajiban. Ya, artinya sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Tetapi saya mau beritahu dari sisi kita, harusnya kita naik level. Bukan lagi memandang ibadah itu sekedar kewajiban. Ya, karena kewajiban itu nggak dilakukan berdosa kan. Nah, kita harus lebih lagi. Ya, jadi artinya apa? Ibadah itu adalah kebutuhan buat kita. Ya, jadi kita menyadari kita yang butuh. Jadi bukan kita memandang, oh Tuhan membutuhkan aku untuk aku beribadah kepadanya. Enggak, kita yang butuh Tuhan. Ya, karena itu sebagai orang percaya kita harus beribadah. Loh, sekarang kan pandemi. Saya berulang-ulang kali sampaikan bahwa ibadah kalau di tengah pandemi ada banyak cara. Tidak harus kumpul di gereja karena memang tidak memungkinkan. Saudara bisa di rumah bersama dengan keluarga, atau mungkin kalau nggak ada temannya sendiri pun bisa. Ya, artinya ini yang penting adalah setiap kita orang percaya beribadahlah kepada Tuhan. Nah, jadi kenapa harus beribadah? Karena ibadah sesungguhnya adalah bukti kecintaan kita kepada Tuhan. Orang yang selalu beribadah, orang yang cinta Tuhan. Ya, jadi ketika cinta Tuhan salah satu buktinya adalah ketika kita setia beribadah kepadanya. Ibadah itu berarti kita memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, ya, baik itu pujian, pengagungan kita dan juga hati kita. Ya, jadi melalui ibadah itulah kita berbakti. Makanya ada istilah kebaktian. Kebaktian jadi orang-orang yang berbakti kepada Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya, yang tidak bisa di gedung gereja, sudah lakukan di rumah. Ya, sekarang ada banyak cara melalui media sosial, melalui internet, sudah bisa ada mengikuti ibadah daring ya atau apalah namanya. Nah, apa kata firman Tuhan? Selain kita suruh ibadah, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Jadi apa yang saudara makan dan minum diberkati Tuhan. Ya, bagi orang-orang yang beribadah, wah, berarti hidupnya diberkati. Ya, dan lebih lagi dikatakan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sekarang penyakit virus corona paling menakutkan. Ya, firman Tuhan katakan aku akan menjauhkan. Saudara pegang firman Tuhan, saudara imani. Tetapi bukan berarti terus sembrono. Tidak, kita mesti menyadari yang jadi penyakit ini atau virus ini masih begitu menjadi wabah ya di negeri kita. Kita harus berhikmat. Kita harus bijaksana, nggak boleh sembrono. Tetapi bukan berarti terus kita tidak beribadah gara-gara ada corona. Nggak, tetaplah beribadah sekalipun di rumah. Ya, karena apa? Tuhan yang akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada perlindungan Tuhan saat penyakit begitu banyak. Ya, kita tetap berdoa, kita tetap minta supaya wabah ini berakhir.
Tapi juga tetap jaga diri, jangan sampai kita teledor karena hal ini. Ya, jadi sekali lagi ibadah itu adalah satu kebutuhan bagi kita. Lebih dari sekedar kewajiban yang harus kita lakukan, tapi kita yang butuh. Karena itu kita harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Coba lihat Mazmur 100 ayat yang kedua. Saya bacakan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ibadah jangan terpaksa. Ibadah jangan karena nggak enak. Wah, sungkan aku nggak ibadah. Bukan. Ibadahlah dengan sukacita. Artinya tulus, melakukannya dengan segenap hati. Melakukannya bukan karena terpaksa. Melakukannya bukan karena sungkan. Tapi karena memang kita ini mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Ya, jadi kita yang butuh. Nah, sekarang mari saya mengajak kita semua, berikan waktumu untuk engkau beribadah kepadanya. Beribadahlah dengan sukacita. Datang ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi ketika memuji Tuhan ya jangan hanya lip sync. Bukan hanya mulutnya kelihatan buka nutup tapi nggak ada suaranya. Nyanyikan pujian buat Tuhan dengan segenap hati. Jadi ibadah nggak boleh main-main. Ibadah itu wujud kita istilahnya menghadap ke hadapan Tuhan. Membawa pujian syukur. Membawa hidup kita, hati kita. Karena itu lakukan dengan segenap hati. Jangan terpaksa. Dan ingat, jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah melupakan ibadah. Sekalipun dari rumah, sekalipun tidak bisa kumpul, tidak masalah. Tetapi tetaplah beribadah. Loh, saya kan baru sakit. Sekalipun sakit, saya mau beritahu saudara. Harusnya ketika orang sakit, dia harus lebih beribadah kepada Tuhan. Loh, wong sakit kok, kita kan butuh Tuhan. Ya toh? Jadi jangan alasannya aku nggak enak badan, aku nggak ibadah. Di rumah juga nggak ibadah. Wah, rugi besar. Justru ketika kita beribadah kepada Tuhan, penyakit akan dijauhkan dari tengah-tengahmu. Yang ada pemulihan, kesembuhan akan diberikan kepadamu. Mari, engkau yang saat ini sedang sakit, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara juga yang terpapar corona. Kuatkan hatimu, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Sekalipun tidak bisa kumpul, sekalipun sendirian karena isolasi, tetaplah beribadah. Karena Tuhan berkenan atas setiap ibadah yang kita lakukan dengan tulus, yang kita lakukan dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman-Mu pagi ini meneguhkan, menguatkan kami untuk kami tidak meninggalkan ibadah. Untuk kami tetap mengadakan ibadah. Untuk kami tetap beribadah. Sekalipun mungkin tidak bisa kumpul di gereja, tapi kami tetap bisa beribadah di rumah. Mungkin ada yang sakit di rumah sakit tetap bisa beribadah. Oh, mungkin yang sedang isolasi karena terpapar corona tetap bisa beribadah. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang menolong kami. Apapun yang terjadi, ketika kami senantiasa beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati hidup kami. Maka Tuhan akan menjauhkan segala yang buruk, bahkan segala penyakit dari tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya dan damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lupa habis ini siap-siap untuk ibadah, ya, entah di rumah, entah di gereja, ya, utamakan Tuhan. Ya, mari semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.